Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika ada orang mau menyeberang ke pulau yang lain dengan perahu, pasti membawa bekal atau persiapan yang matang agar selamat sampai ke tempat tujuan. Juga ketika orang mau mendaki gunung yang tinggi, pasti membawakan perbekalan atau barang-barang yang dibutuhkan selama dia mendaki gunung. Entah itu tongkat, makanan, minuman, dan lain-lain. Tapi justru dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan, jangan membawa apa-apa di dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat, atau bekal, atau roti, atau uang, atau 2 helai baju. Jangan membawa apa-apa. Ketika saya mencoba untuk merenungkan sabda Yesus ini, apa maksud dari sabda Yesus ini? Yesus ingin bahwa yang lebih penting dari semuanya itu, perbekalan yang kita bawa, sebetulnya adalah mengandalkan kekuatan Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, fokus pada kekuatannya, mempercayakan diri kita kepada Yesus di dalam perjalanan kita. Itu yang diutamakan. Maka Yesus dalam Injil hari ini, dia memanggil. Bukan murid-murid yang datang, tapi Yesus memanggil. Ketika murid-murid Yesus dipanggil, maka dia dikatakan di sini, dia memberikan tenaga dan kuasa. Memberikan tenaga dan kuasa kepada murid-murid untuk apa? Untuk menguasai setan-setan, untuk mengalahkan segala penyakit. Dan lebih daripada itu semua adalah Yesus berharap bahwa kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan ego-ego kita. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri ego kita tidak bisa mengalahkan. Tetapi membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan tahu, Yesus tahu, dia memberikan tenaga dan kuasa. Apakah sabda Yesus ini sungguh-sungguh kita imani? Ataukah hanya terdengar basi-basi saja? Sabda Yesus ini harus kita perlu imani, bahwa Yesus setiap saat memberikan tenaga dan kuasa kepada kita, agar kita dapat berjalan di jalannya dengan baik dan benar. Sampai saat ini ada sebuah peristiwa ketika saya di Tasikmalaya tahun 2000, ada seorang ibu datang kepada saya dengan 3 anaknya. Anaknya laki-laki semua. Itu tahun 2000, 21 tahun yang lalu. Anaknya laki-laki 3-tiganya usia 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Baru saja si ibu ini kehilangan suami karena penyakit kanker. Dan dia datang ke gereja mohon didoakan. Karena dia bingung untuk perjalanannya bersama dengan 3 anaknya. Apa yang harus dilakukan? Dia bingung. Dia tidak menyangka bahwa suaminya ini secepat itu meninggalkan anak-anak dan dia sendiri. Dia tidak mengerti bagaimana harus melangkah bersama dengan anak-anaknya. Lalu waktu itu saya ajak berdoa, dan setelah berdoa, dia hanya punya modal uang 500.000. Rumah di Tasikmalaya dia ngontrak, lalu akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Bandung ke orang tuanya. Hanya punya uang 500.000 dan dia berharap bahwa dengan uang 500.000 ini dia bisa berdagang. Dan dia mulai berdagang di sekolah Katolik. Berdagang kecil-kecilan di situ, ya. Dan sampai saat ini saya melihat kekuatan Tuhan itu hebat sekali. 3 anaknya sekarang ini sudah menyelesaikan program S1. Berkat ibu ini percaya betul akan tenaga dan kuasa yang diberikan kepadanya dalam perjalanan. Sehingga mari kita mempunyai iman yang kuat. Yesus mengatakan kepada kita, mengatakan pada murid-muridnya, aku akan memberikan tenaga dan iman, tenaga dan kuasa kepada kamu. Kalau itu kamu imani sudah cukup untuk perjalanan hidup kita. Selama kita hidup, dalam perjalanan kita ini banyak sekali hal-hal misteri. Hal-hal misteri itu adalah hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, tapi harus kita jalankan, harus kita imani. Itu hal yang misteri. Seperti si ibu ini, perjalanan 21 tahun adalah hal yang misteri, takjub bahkan sekarang ini. Kok bisa ya anak-anak saya bisa menyelesaikan studi S1-nya semuanya? Itu hal yang misteri, yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, tetapi ternyata ada. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menangkap hal-hal yang misteri ini dalam iman kita? Yang pertama adalah dengarkan suara hati kita. Dengarkan, suara hati adalah suara Tuhan. Kalau kita rajin berdoa, rajin ekaristi, maka suara hati itu akan mudah terdengar oleh kita. Ada pengasahan, pengolahan di situ akan terdengar suara hati itu.
Selain mendengarkan suara hati, yang kedua adalah kita berani mengambil langkah-langkah dan komitmen bersama dengan Tuhan. Komitmen itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Setelah itu yang ketiga adalah ketika kita sudah mengambil komitmen bersama dengan Tuhan, kita mengambil resiko. Resiko yang menjadi komitmen kita. Resiko-resiko itu kadang-kadang memang tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita jalankan resiko itu berdasarkan rencana dari Tuhan, dan ternyata di situ ada pembentukan untuk hidup kita. Mari hari demi hari kita mendengarkan suara hati kita harus punya komitmen, dan kita berani menjalankan resiko-resiko yang Tuhan berikan juga kepada kita, agar kita dapat tumbuh dan beriman di dalam kehidupan kita. Mari kita hadapi situasi apapun dalam kehidupan kita ini. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan tenaga dan kuasa kepada kita untuk kita dapat melangkah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak.